Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, pada hari Minggu panggilan ini, kirimkanlah kepadamu gembala-gembala yang seperti gembala-gembala para rasul, seperti orang-orang yang sungguh sesuai dengan bisa memberikan jalan kepada umat, kepada rakyat, menuju jalan kepadamu. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami, dan kami berdoa untuk para gembala kami, mulai dari pastor, uskup, kardinal, dan paus sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Minggu Paskah keempat, gereja mengajak kita untuk menyadari akan pentingnya panggilan imam, pastor, di dalam membawa umat kepada Kristus. Maka disebut hari Minggu panggilan. Nah, Yesus mengatakan bahwa mintalah, karena bukan kamu yang meminta, tapi Tuhan sendiri akan memberikan gembala-gembala kepada umat, kepada gereja, kepada kita semua. Maka memang pada tempat yang pertama kita harus berdoa, kita harus mohon. Ya. Banyak domba-domba yang tercerai-berai, ya, membutuhkan gembala yang tahu membawa dombanya. Tapi gembala yang juga tahu didengarkan suaranya oleh domba-dombanya. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di masa COVID-19 ini, saya sebagai pribadi mencoba merenungkan di mana peranan imam, pastor di dalam situasi yang menggelisahkan ini, mencemaskan ini. Ya, tentu saja kita bisa berkata, kita saja bisa menenangkan, mendiamkan, mengheningkan, mencoba membantu umat yang gelisah, yang cemas, yang takut, yang merasa tidak aman, merasa tidak pasti, kebosanan, kejenuhan, tinggal di rumah, dan berbagai macam perasaan dan feeling yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Nah, mungkin ini yang saya sebut juga sebagai masa krisis, ya, krisis di mana krisis itu tetap perlu supaya untuk, katakanlah, banyak hal yang harus di-delete dalam bahasa komputer, di-delete, dibuang, disingkirkan, ya, supaya kita yang nggak perlu, program-program yang nggak perlu kita buang, terlalu berat maka dibuang-buang, ya, di-delete semua yang. Lalu kita mencoba mencari yang esensi, yang utama, yang paling prioritas dalam hidup kita. Ya, nah disitulah kemudian terjadi proses purgatori, proses pembersihan, ya, proses di mana kita mulai melepaskan, ya, entah pikiran kita, bukan hanya barang-barang kita, entah emosi kita, ya, kita mulai memasuk lebih dalam sebetulnya. Ya. Jadi menurut saya tugas kita sebagai pastor, sebagai imam, sebagai yang saya sadari sekarang ini adalah untuk mengajak umat untuk tidak hanya berada di level dangkal, level permukaan, level intelektual, level yang di permukaan, tetapi masuk ke level yang lebih dalam, level batini, ya, katakanlah seperti interioritas, ya. Mungkin itu yang harus kita bawa, karena di level di permukaan kita mudah sekali terombang-ambing dan diombang-ambingkan oleh banyak hal, banyak kegelisahan, banyak kecemasan, ketakutan, dan memang COVID ini, ya, cukup mengerikan dalam tanda petik bahwa dia tanpa gejala gitu loh. Dulu ada gejala panas, ada apa, sekarang tanpa gejala tiba-tiba ya begitu aja, kena lalu jatuh dan mati, yang kita tidak mengerti jelas, ya. Perkembangan lalu menjadi perubahan mutannya dari virus yang A menjadi B, kelas B, dan seterusnya, lalu menjadi lebih ganas gitu kan. Nah, bagi saya sebagai seorang pastor, pertama-tama kalau kita khotbah, kalau kita memberi renungan, kalau kita memberi segala apalah nasihat segala macam, itu memang benar. Tapi apakah orang dalam refleksi saya, apakah orang menjadi bertobat dengan kata-kata saya?
Saya tidak tahu persis. Ya. Ketika Anda mendengar renungan saya ini, ya mungkin boleh dikatakan bisa baik, bisa enggak, masuk dalam hati kita. Mungkin dari 10, satu saja masih lumayan. Nancap lalu berubah orang itu kan. Ya, tergerak. Nah, dalam hal inilah dari pihak saya sebagai pastor, saya semakin menyadari peranan pentingnya Roh Kudus di dalam karya keselamatan. Ya, penting, sangat fundamental. Jadi bukan apa yang kukatakan, tetapi Roh Allah yang menginspirasiku untuk menyapa, menegur, mengingatkan umat untuk tidak cukup hanya di atas permukaan, tapi harus masuk ke dalam. Dan itu memang sakit, gitu loh. Proses sakit, kepedihan, ya, karena kita mengingat sesuatu yang di dalam itu adalah bagian-bagian yang di bawah sadar, yang dulu disembunyikan atau ditekan segala macam, termasuk di situ luka batin, termasuk di situ pengalaman-pengalaman pahit masa lalu, termasuk di situ dosa, termasuk di situ banyak hal yang tersembunyi dan disembunyikan yang diminta diangkat permukaan ketika kita berada dalam situasi yang seperti sekarang ini. Sehingga ini juga penggelisahan itu bukan hanya berada di luar kita, apa yang terjadi dengan COVID, tetapi juga dalam diri kita. Kita melihat banyak hal yang memang harus di-delete gitu kan. Ya, di-clean, dibuang ke trash, ke sampah. Ya. Dan itu bukanlah sesuatu, karena kita sudah terbiasa terlekat dan dilekat. Maka yang dibutuhkan bagi kita adalah saya sendiri dan kita bersama para imam, kita bersama adalah supaya kita bisa memasuki bagian yang paling dalam ini dan mengajak umat untuk jangan takut untuk masuk ke dalam, karena sakit ini akan membuahkan buah yang luar biasa, yaitu iman. Ya. Karena iman itu juga harus suatu proses yang nggak mudah, proses jatuh bangun, bersih, masuk lagi. Ya. Iman itu bukan sesuatu yang kita anggap gampang, kita percaya begitu saja, yakin. Nggak bisa begitu. Ya. Nah, para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam jatuh dan bangun. Nah, dalam jatuh dan bangun itu yang paling penting dalam proses itu menurut saya adalah bahwa Roh Kudus tetap membimbing kita. Nah, di sinilah pegangan kita, Roh Kudus. Ya, membimbing, menuntun kita, dan kita mempunyai seorang patron, seorang pelindung, seorang contoh, yaitu Bunda Maria. Ya, Bunda Maria itu dia melindungi kita, tapi pada saat yang sama dia juga adalah mengajak kita untuk menjadi seperti dia. Dan mengajak kita untuk meniru dan meneladan karakter, sifat, dan nilai-nilainya ya, dalam menghadapi kehidupan. Jadi bagi saya, di dalam proses pengalaman seperti itu, dan Bunda Maria mendengarkan Roh Kudus yang membimbing, menuntun dia. Maka ketika dia ditawari, diberitahu bahwa dia akan mengandungkan Roh Kudus, dia mengatakan dia. Jadi sesuatu yang ini yang menurut saya penting di situ. Jadi semakin dalam proses pergaulan kita, jatuh bangun kita, kesibukan kita, ya, maka kita juga harus semakin mengenal gerakan-gerakan Roh Kudus itu. Nah, dalam arti tertentu, gembala itu secara spesifik, arti spesifik itu, gembala juga, saya menggembalakan batin saya menggembalakan diriku sendiri, saya membuat diriku menjadi lebih dalam, bermutu, berkualitas gitu loh, supaya nanti saya bisa membantu orang lain dalam situasi yang sama, menggembalakan orang lain. Saya tahu jalan kemana saya harus menuju, ya. Jadi itulah, jadi suatu proses. Bolehlah tetap kita harus memohon rahmat dari Tuhan supaya banyak gembala. Tetapi bagi kita konkret sekarang ini adalah bahwa kita mari menggembalakan diri kita secara sehat, secara benar, secara spiritual, secara lebih dalam, secara lebih konkret, supaya kita semakin dalam, semakin bersatu dengan Tuhan, merasakan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita berdoa untuk para imam, untuk para uskup, kardinal, dan paus. Ya, ini merupakan suatu warning juga bagi kita, suatu peringatan juga bagi kita semua, ya, bagi gereja, bagi seluruh dunia. Tidak ada cara lain kecuali kita bersatu kembali kepada Tuhan Yesus. Dan kembalinya itu ya jangan hanya sekedar nanti ritual belaka, tetapi lebih masuk ke dalam. Dan ini tantangan bagi kita, bagi kami juga para imam. Ya, saudaraku yang terkasih, perjalanan
mengikuti Yesus bukanlah perjalanan yang gampang, ya. Kita saja sebagai para imam juga tidak mudah mendengarkan suara Tuhan, ya. Tidak mudah. Nah, karena itulah mari kita saling tolong menolong. Kita mendoakan Anda kaum awam, Anda pun mendoakan kami para imam, supaya kami tetap menjalankan tugas kami sebagai imam yang mendengarkan Tuhan dan membagikan kepada Anda semua. Seperti Yesus sang gembala sejati, mari kita berdoa kepada gembala supaya gembala-gembala yang ada ini dibantu untuk semakin mendengarkan suara Roh Kudus dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Perjalanan memang tidak mudah, harus menghadapi badai-badai seperti yang dialami oleh para rasul bersama Yesus. Dan kita berseru, Tuhan, Engkau tidak peduli dengan kami. Ketika Yesus berada di buritan kapal, hai kamu orang beriman, kurang beriman. Lalu Yesus mendiamkan badai itu. Semoga Tuhan Yesus meredakan badai itu, badai COVID ini, menyingkirkan, dan kita semakin percaya, luar biasa Tuhan kita, luar biasa gembala kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, menguatkan kita semua. Allah Bapa di surga, berkatilah kami semua supaya kami semakin mendengarkan Roh Kudus-Mu, Roh-Mu sendiri. Dan kami percaya dalam Roh itulah kami dipanggil untuk semakin dekat dengan Engkau, dengan Bapa dan Putra dan Bunda Maria, Ibu kami yang tercinta. Tuhan memberkati Anda dan melindungi Anda dan menyembuhkan Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.